Rasulullah dibekam saja, ya udah nggak usah pakai yang lain, dibekam saja. Atau enggak dia lagi terapi lintah, lintah aja udah, nggak usah yang lain-lain. Kita fokus di lintah, kayak gitu. Tapi kombinasi selama itu tidak membawa mudarat, selama tidak mencelakai atau merusak tubuh orang lain, gitu ya. Next, kita percepat. Ini tubuh kita jadi kuat itu sama seperti pohon yang gagah. Ini ada terapi totok segala macam, jadi tubuh kita jadi kuat. Ayo mau diilmu, kita lewatin aja. Kita landasannya adalah Al-Quran, hadis dan para sahabat. Sahabat landasannya. Maka terjadilah batang-batang ini, batang-batang ilmu. Ini kita lewatin aja. Penyakit ada dua, teman-teman pasti tahu ya, penyakit hati dan penyakit jasmani. Nah, ini teman-teman juga harus tahu nih. Ini penyakit ini sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Ini penyakit yang memang diwariskan oleh awal Allah menciptakan langit dan bumi. Penyakit angkuh. Ini penyakitnya siapa nih? Hah? Iblis. Ada lagi? Kalau saya menilainya, kalau dari guru saya dibilangnya ini penyakit Adam. Kenapa? Dia ngerasa salah satu orang penghuni surga satu-satunya, dan ngerasa nggak akan diusir dari surga. Saking angkuhnya dia, Allah pasti sayang sama dia. Makanya dia mencoba untuk tergoda sama iblis, makan buah tuldi. Itu penyakitnya yang Nabi Adam. Kalau ini dengki, penyakitnya siapa nih? Manusia. Anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Tarik iri kan mereka, karena pasangannya nggak cocok sama yang lain. Jadi mereka tarik iri. Yang sombong baru iblis. Jadi penyakit AIDS ini bisa sembuh kalau empat hal ini dijauhkan dari kita. Kalau disingkatkan AIDS ya, AIDS. Jadi AIDS. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Kita lewatin aja. Oke. Ini amalan dari pertama saya belajar bekam. Ini perlu kita baca sebelum kita melakukan tindakan terapi. Karena ini perlindungan, Bu. Karena ada beberapa teman-teman, kenapa sih habis saya bekam orang, pijat orang, saya malah yang sakit gitu. Badan saya nggak enak. Nah, doa ini yang saya selalu baca. Bismillahi a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhayyi. Ada di Biasa orang ruqyah biasanya baca ini untuk perlindungan diri kita. Gitu. Jadi penyakit insyaallah terhindar. Minimal kita sudah ikhtiar menjaga diri. Kita minta perlindungan sama Allah. Oke? Jangan dihafal ya, bisa ya. Hah? Tulis dulu, Pak. Belum. Nih. Ini di filenya nggak ada ya? Ada. Ada, kayaknya ada. Hah? Wa qudratihi. Enggak ada. Ini salah nih sebenarnya. Wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhayir. Ya. Ini tulisan salah. Oke. Fotoin, Bang. Ada enggak? Ini penyakit jasmani. Hah? Penyakit jasmani itu disebabkan oleh dari makanan, minuman. Kalau penyakit rohani itu dari pikiran, mindset segala macam ya. Yang tadi kita bahas di awal. Dari mana nih jasmani? Ini banyak banget nih yang di jasmani. Oh, yang belum dapat materi nanti saya kirim lewat Japri ya. Nah, ini jasmani dari sini, dari racun, dari tumbuhan aja yang kita makan nih, sayur-sayuran itu udah ada pestisidanya. Ya kan, sudah nggak alami. Itu ya, ada logam beratnya, ada limbah kimianya, melalui zat pewarna. Ada minuman segar tapi tidak menyegarkan. Seperti oke jelly drink misalnya, atau minuman berperisa. Kan segar tuh kelihatannya, tapi tidak bikin kita badannya segar. Ada obat yang tidak mengobati dari bawaan kimia yang memang berlebihan. Karena ada beberapa pasien saya ketika minum obat berlebihan, obat kimia ya, itu jadi kuning. Livernya jadi lemah. Nah, ciri-ciri orang mau meninggal itu badannya kuning, terutama di bagian kaki. Jadi kalau teman-teman kalau jenguk orang yang sakit, lihat kakinya, kalau kuning, telapak kakinya Pak, kuning banget gitu ya. Terus dipegang juga dingin, nah itu ciri-cirinya.
Kalau lihat dari lidah kelihatannya kelat banget, kayak putih semua. Telapak kaki kuning. Pokoknya di bagian telapak kaki sini maaf, ini kuning semua. Dan kalau kita pegang itu dingin, di bagian pahanya panas. Karena ini sudah dingin kan ketarik di atas kan dingin. Gitu. Itu kalau kita menemukan pasien seperti itu disuruh talkin aja, atau enggak disering didengarkan murotal, itu lebih aman. Nah makanya teman-teman tadi bilang ada beberapa pasien saya kunjungan, dia udah ngorok kondisi di kamar di kasur. Saya suruh lakukan bekam, saya nggak mau, nggak berani. Dilihat kakinya udah kuning, udah ngorok gitu kan, nggak bisa makan apa-apa. Saya nggak berani. Saya bilang ditalkin aja, besoknya meninggal. Ada 2 pasien saya tuh, di Serang satu juga hampir sama. Ditotok punggung aja Pak Ustadz, saya nggak berani, walaupun aman. Itu di rumah sakit itu Pak, di Serang. Saya nggak mau, karena saya lihat ciri-ciri itu sudah ada. Gitu. Tapi kita nggak bisa memastikan meninggalnya besok atau kapan gitu. Tapi sudah mendekati lah. Gitu. Ada yang di Serang itu 3 hari setelah saya kunjungan, 3 hari dia baru meninggal. Karena pasiennya cerita sama saya, Pak Ustadz, maafin bapak ya. Gitu. Kalau aku udah nggak ada, oh ya udah, memang udah waktunya. Gitu. Oke, kita harus tahu tuh, jangan sampai ketika kita melakukan tindakan meninggal. Ada satu lagi, saya baru ingat, pasien saya di daerah Citayam Pak, bapak-bapak masih muda. Setelah saya lihat kok mukanya kuning, kayak nggak biasanya, mukanya kuning, terus kelihatannya sempoyongan gitu. Biasa saya bekam memang, saya bekam karena ibunya maksa kan, saya bekam, cuman kop kering aja. Ibu, tolong nanti bapak di ditalkin aja ya, gitu kan. Iya Pak Ustadz, saya juga curiga karena Pak Ustadz bekam itu nggak keluar darahnya. Memang sengaja Pak, saya nggak tusuk gitu badannya. Saya nggak tusuk badannya, karena saya lihat dari wajahnya, kakinya kuning, saya nggak berani tusuk. Saya kop aja, yang penting dia kelihatan habis dibekam itu agak senang tuh dia, agak segeran deh gitu. Padahal nggak keluar darahnya, tapi seger dia, ada semangat di situ. Saya bilang Bu, tolong jangan kemana-mana ya. Gitu. Setelah 5 hari baru meninggal. Penyebabnya apa? Karena dia ada anak yang paling tua, nggak bisa diatur. Kembali lagi tuh, hablum minan nas, iya kan? Makanya hablum minallah dan hablum minan nas itu paling kita harus perhatikan. Ini radikal bebas, lewatin. Kesembuhan ada 3, teman-teman sudah sering baca hadisnya ya. Minum madu, pembekaman, dan besi panas. Besi panas ini termasuk terapi listrik apa enggak? Masuk. Sifatnya panas, tapi Nabi melarang. Tapi kita melakukan dengan apa? Dingin. Ada lagi? Kenapa terapi listrik kita gunakan? Sindrom dingin. Oke. Ada lagi? Saya tadi kembali lagi, tidak membawa mudarat. Tidak membawa mudarat. Tidak merusak tubuh orang lain. Itu. Kalau yang dimaksud alkei ini, besi panas itu kayak Rambo kena goresan senjata di besi panas atau pisau di belati, ditutup lukanya. Nah yang kayak gitu nggak boleh. Ada juga yang saya pernah belajar juga alkei Pak. Jadi benar-benar besi panas dibakar di telapak kaki, cus gitu kan. Jadi merah semua. Tapi itu kan melukai, merusak telapak kaki, jaringan kulit di kaki. Resiko sebetulnya. Iya kan? Di sini kan? Ditumit. Iya. Sampai bau angusnya. Itu yang dilarang. Enggak dilarang kalau memang selain itu nggak bisa kita lakukan. Cuman itu aja tuh tindakan yang memang bisa meningkatkan imun. Boleh. Biasanya orang yang darahnya rendah, dingin kondisinya, dingin banget gitu. Ada moksa, lebih aman nggak pakai moksa. Makanya kayak itu pilihan terakhir, sama seperti makan babi. Makan babi itu haram. Kalau emang nggak ada yang bisa dimakan lagi, iya kan? Mau nggak mau, tapi jangan satu babi kita makan, enggak. Yang penting untuk menegakkan tulang punggung, gitu ya. Bukan berarti ketika nggak ada babi kita makan satu satenya banyak gitu, nggak bisa gini juga. Tapi sekedar menegakkan tulang punggung aja. Oke? Ini kita lewatin. Ini nanti saya share ya, karena di sini ada
Ini perokok berat, ada benjolannya, ini operasi udah meninggal orangnya. Ini dari rokok, dijahit, ini penyebabnya. Ada peradangan di sana. Ini nanti saya share, karena di sini ada sakit jantung itu disebabkan oleh emosi yang meledak-ledak, marah kepada keluarga. Biasanya emosi dikarenakan sering menyimpan emosi. Itu sakit jantung biasanya, serangan sakit jantung. Ini nanti saya share ya, nanti teman-teman bisa baca. Solusinya apa? Harus santai, tidak gampang emosi pada keluarga, terus baca Quran. Jadi kita ke tibun nabawinya, bukan kepada tindakan yang lebih nyata kayak bekamnya segala macam. Ini nanti semua ada, jantung koroner. Ini yang sakit lambung, jengkel yang disipang, ada banyak masalah. Ini nanti bisa kelihatan di telapak tangan. Bagaimana caranya mendiagnosa tangan kelemahan organ tubuh kita. Kelemahan organ tubuh ya, bukan berarti penyakitnya itu, tapi memang kelemahan organ tubuh. Oke, ada pertanyaan di sini tentang tibun nabawi? Yang baru datang? Gak ada pertanyaan juga. Oke, kita lewatin. Ini ada diabetes juga, ada livernya, masalah livernya, hilangkan dendam, terus sakit paru-paru juga ada, rasa bangga, sesak napas, sedih berlebih itu bisa menyebabkan sakit paru-paru, sesak paru-paru basah juga sama. Oke, solusinya ya tawadu, bersabar. Insya Allah nanti saya share. Ginjal juga ada. Oke, kita langsung ke materi bekam ya, materi inti. Nih, kita lewat. Udah ada yang pernah belajar bekam? Tadi statusnya profilnya udah saya lihat banyak banget yang udah belajar bekam nih. Apa yang mau diambil lah kalau udah bisa belajar bekam nih? Mau belajar teknik apa lagi nih bekamnya? Saya mau nanya dulu. Iya udah. Sarto, Oh, iya, belum. waduh Sarto, saya nggak bawa alatnya. Kita yang standar aja ya. Jadi kelebihan saya di sini, bagaimana cara mensterilisasi alat bekam bisa digunakan kembali tanpa perlu adanya pakai apa, dikukus gitu ya. Dikukus dulu Pak, direbus dulu. Kalau direbus atau pakai klorin pasti jadi gurem kan? Yuk. Jadi gurem. Sunlight. Iya, klorin namanya. Klorin itu jadi buram Pak. Nah, buram. Ini nanti saya kasih tahu kenapa ada beberapa cairan di sini. Ini adalah sterilisasi ketika saya baksos. Jadi insya Allah itu aman. Dan nanti kenapa? Kerjaan sekalian. Oke, siap. Ya. Boleh. Ya, kita masuk ke materi bekam ya. Bekam itu namanya banyak. Ada bekam, ada hijama, ada blood cupping, ada membuang darah. Tapi kalau dry cup itu bukan bekam namanya. Hanya kop aja, kop angin. Itu bukan bekam ya. Kalau bekam itu dikeluarkan darahnya. Gitu. Ini tadi sudah kita bahas Allah yang menyembuhkan. Ini juga orang bilang ini oleh-oleh. Pas saya sih kagak mau dibilang oleh-oleh ini sebenarnya. Tapi ini adalah hadiah yang memang dikasih sama Nabi kepada kita. Bukan oleh-oleh. Karena ketika Isra Mi'raj semua malaikat tiap naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga itu menyuruh berbekam Pak. Nah itu mengapa dibilangnya sunnah. Karena setiap malaikat itu menyuruh Nabi berbekam. Ada beberapa hadisnya juga. Sebaik-baik obat yang kamu gunakan adalah berbekam. Oke. Ini hadisnya nanti teman-teman bisa baca. Ini juga sama yang tadi hadisnya kita bahas. Ini juga. Nah, ini perbedaan darah bekam dan darah donor, bukan darah pasdu ya. Darah donor. Ini darah bekam, darahnya dalam lapisan kulit. Di lapisan mana sih kalau bekam itu? Pembuluh darah kapiler, pembuluh darah kapiler. Kenapa di kapiler Bu? Kenapa bekam itu di pembuluh darah kapiler? Di bawah kulit bawah. Bagus. Ada lagi?
Saya menjelaskan ke pasien adalah pembuluh darah kapiler itu adalah di mana terdapat sisa-sisa metabolisme makanan, yang tidak bisa diurai oleh tubuh. Jadi dia menumpuk di pembuluh darah kapiler. Ibarat itu kayak got-got kecil di pinggir jalan. Nah, kalau itu udah banyak sampahnya, kalau turun hujan, darahnya lagi tinggi, banjir, terjadi pecah pembuluh darah di tubuh kita, baik di kepala di mana. Nah itu dia. Makanya pembuluh darah. Jadi sisa metabolisme makanan yang tidak bisa diurai oleh tubuh. Nah ini bisa dibaca ya. Waktu terbaik berbekam itu 17, 19, 21. Biasanya setiap tanggal sunnah saya pasti share di grup setiap tanggal sunnah. Dan saya kasih ruang untuk nulis nomor handphone gitu ya. Next time tujuannya adalah untuk mengobati atau mencegah penyakit. Mengobati, bukan menyembuhkan, tapi mengobati. Karena menyembuhkan itu hak prerogatifnya Allah gitu. Untuk sakit kepala, lumpuh, pendarahan, encok, sakit gigi juga bisa. Ini menurut penelitian, bukan menurut saya, menurut penelitian. Tapi memang ada beberapa kasus yang memang kita bekam rematiknya bisa sembuh. Ada juga yang rematiknya nggak sembuh, gitu. Ini titik-titiknya, teman-teman kayaknya di situ materinya ada ya. Untuk pemula cukup titiknya sekitar 5 sampai 7 atau 9 titik pemula ya. Jangan terlalu banyak sampai di kepala, di jidat, di pelipis. Minimal ini udah mewakili kelima organ tubuh kita, dari jantung, ginjal, paru-paru, lambung, semua organ tubuh kita di sini Pak. Titiknya. Di mana kan titiknya? Di sini. Ini gambarnya ada. Di 2 urat leher, di punuk, ini titiknya. Di 2 bahu, di belikat, sama di pinggang. Ada tambahan lagi di bagian sini, kiri dan kanan. Ini nanti kalau sudah kita menguasai ini bisa ditambahin. Semakin sering kita praktek, banyak titik ya Pak. Kayak titik akupuntur, banyak sekali. Tapi yang standar ini sudah mewakili kelima organ tubuh kita. Contohnya di 2 urat leher. Di 2 urat leher ini untuk melancarkan peredaran darah di kepala. Gejalanya apa ini? Pusing, migrain, vertigo, daya ingat menurun. Ini di 2 urat leher. Kalau di punuk ini untuk penglihatan. Makanya ketika di punuk satu aja dibuka Mbak, itu pandangan biasanya agak terang pandangannya. Terus di punggung tadi, di bahu. Ini untuk yang suka tiba-tiba jantungnya berdebar. Apalagi kalau ditagih sama debt collector gitu ya. Iya, tahu aja sih. Tahu aja. Warnanya itu ya, jadi warnanya itu bisa sama biru sama ya, nggak kelihatan. Warna hitam sama biru. Oh, sama kalau bisa backgroundnya. Oh, nanti dirubah. Oke, siap. Nanti saya rubah. Siap. Nanti saya rubah. Oke. Dan di situ kelihatan nggak? Kelihatan juga ya? Ada. Ya kalau yang matanya tapi tadi Bapak kelihatan kayak ngeriung gitu ya. Siap, nanti saya rubah matanya. Oke. Ditekuk. Langsungkan tekuk, benar, biar matanya jelas. Ya, berdebar-debar itu di bagian punggung. Jadi kalau untuk masalah jantung gitu, pernapasan itu di bagian bahu sudah mewakili itu. Gitu. Ditambah dengan di bagian belikatnya juga bagus. Terus di bagian pinggang. Bagian pinggang kayak sini nih. Nah, ini untuk ginjal biasa, Pak. Ada masalah di kandung kemih, ada kasus saraf kejepit gitu ya. Nah itu kalau saraf kejepit lebih spesifik lagi, melakukan gerakan sholat, bekam dengan melakukan gerakan sholat. Caranya gimana? Ini bekamnya di tulang belakang ini Pak, isinya kop semua, di kop semua sampai tulang belakang, sampai di pinggirnya juga. Pinggirnya sini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini. Nah itu gerakan sholat. Ruku dulu. Setelah pasiennya ruku, itu ditarik
di kopnya ditarik, dikencengin lagi, dibuka lagi kopnya, dikencengin lagi. Posisi ruku. Nanti setelah ruku dia berdiri lagi. Bekam kering saja, tapi jangan lama-lama, gitu. Ya pokoknya setelah kopnya sudah kita buka tutup gitu, dia langsung i'tidal. 2 kali. Nah itu efektif banget untuk kasus saraf kejepit. Sampai dia sujud juga sama. Kita buka katupnya, dikencengin lagi, buka katupnya, dikencengin lagi. Pegang ya. Semua di tulang belakang, di ruas tulang belakang, dari punuk sini sampai ke bawah. Jadi penuh kopnya. Sakit tapi itu efeknya luar biasa. Tulang di tengah. Jadi ada pelebaran di ruas tulang belakang. Tapi jantung nggak bisa. Insya Allah nanti kita bisa praktekin. Di tengah tulang belakang sampai ke sini. Ini untuk khusus kasus saraf kejepit, itu efektif banget. Jadi nggak perlu ditusuk-tusuk dengan jarum. Dikop lepas, tapi jangan lama-lama. Boleh nggak dikop kering aja, rutin, tapi nggak dibuang-buang darahnya? Boleh. Boleh nggak? Boleh. Tapi jangan sering-sering. Kenapa? Buat masuk angin. Buat masuk angin boleh. Jadi gini, pengekopan itu adalah proses mengumpulkan CPS. CPS itu adalah sampah-sampah dalam darah di pembuluh kapiler. Ketika sampah itu udah ngumpul nih, kalau kita nggak buang, ibarat preman Pak, kita kumpulin preman ngumpul nih dari komunitas apa. Setelah preman itu kuat, dia akan mencari organ tubuh yang lemah. Dia akan bermutasi kan. Kuman itu tuh hebat dia. Ketemu di sini dia jadi formula baru, kekuatan baru. Nah, ketika dia sering dibekam kering, apalagi sampai hitam banget, nah itu dia akan membuat koloni baru. Semakin kuat koloni dia mencari organ tubuh yang lemah. Oh, ini ginjalnya lagi lemah nih, kita serang ke situ. Pindah ke situ ke ginjalnya. Pindah ke jantungnya. Nggak bagus sering-sering Bu. Dan jangan terlalu lama juga. Saya kalau ngelihat pasien saya tuh kalau dibekam kering Pak, sampai ungu kulitnya itu. Ada yang sampai melepuh. Ya kan? Wah, itu sebenarnya bahaya banget. Gitu, bahaya. Dan itu juga merusak kulit sebetulnya. Merusak kulit. Enggak dianjurkan. Boleh, tapi jangan sering-sering. Dan jangan terlalu lama. Kembali lagi mindset gitu. Jadi efek merubah rasa sakit. Misalkan Bapak sakit perut nih, aduh, dipijit, dikerokin di bagian belakang. Jadi sakit perutnya hilang, yang sakit di belakang. Jadi merubah sakit perut jadi sakit di punggung belakang. Jadi yang ini dihilangkan. Jadi merubah mindset. Bisa dipahami nggak? Jadi efek apa sih namanya? Merubah dari satu fokus yang perut berubah jadi ke bagian belakang. Itu sebenarnya mindsetnya. Oke, nanti ini kita praktek. Mungkin kita praktek nggak usah banyak-banyak, cuman 3 titik aja. Yang penting teman-teman tahu bagaimana cara nusuknya, ya, menentukan titiknya, terus bagaimana cara membersihkannya. Jangan sampai masuk ke dalam katupnya. Ini kalau udah masuk ke katup nih agak susah bersihinnya kalau nggak tahu caranya, ya kan? Udah sih, tapi ininya warnanya jadi gelap, gitu ya. Jadi gelap. Sebenarnya kalau yang Samora, misalnya nih, dia sudah darahnya sudah masuk, jangan kita taruh gitu aja, tapi kita masukkan ke dalam air.
gula. Baru tahu kan? Yang bapak ingat itu. Bukan dong, buat cuci baju. Rasanya gula panis. Panis tuh yang agak cantik, panis. Pernah lihat bungkusnya nggak? Oh yang wangi ya, ya? Ya, kayak Wangi ya, pewangi. wangi. Saya contohnya, Neng, kalau ngambilin dong, Neng. Panis, Neng. Panis. Di sini. Di bawah wastafel, Neng. Panis. Oh iya Pak. Gitu. Cairannya apa dulu yang ditaruh? Dan efeknya nih, kalau darah nih, sudah kita ambil darah nih. Kalau disemprot alkohol kayak gimana bentuknya? Kalau disebut sunlight efeknya kayak gimana? Kalau yang panis kayak gimana? Nanti kita tahu, kasih tahu. Gitu ya. Baru kan panis ini kan? Nah, itu tekniknya nanti. Jadi ketika teman-teman bekam atau kunjungan ke pasien bawa kop cuman satu tas kayak gini, saya selalu bawa tas kayak gini nih. Tapi muat alat-alat itu. Simple. Iya. Nanti saya kasih tahu caranya. Nggak usah ikut cuci Bu, repot. Apalagi kalau baksos kan, baksos repot. Jadi setelah bersih, kita bisa gunakan lagi Pak. Itu aman insya Allah. Saya udah lama gini bersihinnya. Dan sampai hari ini pun nggak buram. Ini udah lama ini saya pakai. Ini yang paling lama ini nih. Ya, next. Ini titiknya makin banyak nih. Sampai ke kepala. Oke. Ini untuk kasus kayak saraf kejepit di bagian tulang belakang. Ya, ini sakit kepala titiknya. Mbak, kayak gini Bu, tapi dia cuma satu titik aja di tulang belakang, tapi nggak di kiri dan kanannya, di tulang belakangnya fokus. Iya, nanti kita praktekin, insya Allah ya. Ini sama, ini kolesterol tinggi, ini jantung. Nah, bekam itu ada tarik, ada luncur, ada angin, sama basah. Ini, tapi saya lebih cenderungnya ke basah. Bekam basah, karena bekam itu mengeluarkan darah. Kalau kering, boleh. Ini bekam luncur pernah? Bekam luncur itu kayak metode kerokan Pak, lebih enak. Jadi enggak, tulang kita tuh nggak sakit. Ini lebih aman dibandingkan pakai kerokan. Iya, tarik. Nanti kita belajar nanti. Oke. Kemudian ini perlengkapannya. Gelas, vakum, lancet, jarum, masker, sarung tangan, tisu, kantong plastik. Ini standar PBI. Standar BMI kayak gini, simple. Ini ada hidrogen peroksida, ada klorin, ada alkohol, ada ini juga. Ini yang biru alkohol, yang hijau sunlight. Ini sunlight saya campur sama Baiklin. Tapi Baiklinnya nggak begitu kecium, karena nggak enak kan di pasien kan, jadi nggak terlalu cium. Jadi agak sedikit hijaunya agak terang. Yang ini vanis. Ini vanis. Yang ini air putih biasa buat ngebilas. Gitu. Jadi ada 4 tahapan. Ini zaitunnya. Nanti kita praktek. Next. Ini limbahnya, kalau teman-teman limbahnya di mana ini? Dibuang gitu aja kah? Dikubur. Di rumah pasien itu lebih aman. Kalau jarumnya, limbah jarum khusus, ada botolnya, itu bagus. Saya memang menyarankan pasien darahnya. Kalau pasien nggak mau, kita yang kelola darahnya. Jangan kita buang sembarangan. Kenapa? Saya memberikan sugesti gini ke pasien. Kalau darah bekam, kita sebagai pembekam ya Pak, darahnya kita bawa pulang, terus kita buang ke tempat sampah. Itu sampah kan tempatnya jin ya, setan. Kalau jin cium aroma itu, wah, gua suka nih darahnya. Akhirnya dia mencium, oh di darah si fulan, bisa jadi dia nempel ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita buang sembarangan, nggak membaca ta'awudz, seolah kita memberikan makan ke jin itu. Hati-hati. Kepala ayam kita habis makan nih, habis makan di KFC atau apa, akan ada tulangnya tuh. Ya kita baca ta'awudz agar enggak seolah kita ngasih makan mereka gitu. Makanya ada beberapa orang yang ketempelan kan, ya itu karena kita makannya ada. Kalau enggak ibu-ibu lah yang paling
sering tuh ibu-ibu kulit ikan buang ke kamar mandi gitu kan, buang ke tempat sampah. Apalagi kalau yang lagi mens, buang mensnya mens sembarangan aja, itu harus dibaca ta'awudz, minimal ta'awudz aja. Jadi jangan sampai darah itu kecium sama jinnya, dia suka dimakan seolah-olah kita ngasih makan. Enggak apa Bu, yang penting dibacakan ta'awudz aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu udah cukup sebenarnya. Jadi kalaupun dia makan, nggak akan kemakan gitu. Itu lebih aman tuh. Ya. Lah, memang lebih baiknya dikubur di dalam tanah. Itu lebih aman. Dikubur, dibakar boleh. Itu lebih aman. Enak. Kalau dibuang ya kita baca ta'awudz aja nggak apa-apa. Kalau saya sih memang dibakar, kalau nggak dibuang. Gitu. Dibuang di dalam tanah. Ini tekniknya. Tentukan titiknya dulu. Dari mana dari diagnosanya di awal? Apa nih keluhannya? Kalau udah tentukan titiknya, langsung lakukan pengobapan. Berapa lama? Jangan sampai 7 menit ke atas. 3 sampai 5 menit. Kenapa? Bekam ini proses pemanasan kulit, Pak. Kayak lagi masak nih, luluk. Makanya ada yang terjadi blister, melepuh. Melepuh, ya itu bahaya. Kalau pasiennya sehat sih aman, tapi rasa perihnya itu luar biasa, sakit banget. Kalau dia ada penyakit gula, diabetes, bisa jadi borok, gitu. Seperti ini nih. Kurang dari 3 menit kurang efektif Bu. Jadi CPS-nya kurang ngumpul banyak. Yang penting tarikannya ya. Ini tarikan juga mempengaruhi nih kenyamanan pasien. Jangan kita kesal sama si pasiennya, wah kebetulan tubuhnya dalam tarik yang kenceng sampai pasien kesakitan, itu nggak boleh juga. Tuh 2 kali kalau Samora, ini mereknya Samora, 2 kali udah cukup gitu. Kalau 3 kali kepanasan lewat dari 7 menit dia bisa melepuh langsung. Saya pernah beberapa pasien coba yang pakai Samora, tarikannya sampai 5 terus lebih dari 7 menit melepuh Pak. Saya pernah Bu, pasien yang biasa saya bekam pakai kaki dengan menit yang sama itu aman, tapi kalau pakai Samora dengan menit yang sama dia melepuh. Iya. Iya. Mungkin kita daripada lama, saya sampai 5 menit, kita bersihkan lagi kan ada yang dipantik lagi, ditutup lagi dengan 2 kali, kita sekali jadi 2 kali panjang. Iya. Boleh kayak gitu, tapi kalau saya pribadi menyarankan ke teman-teman untuk sekali pantik saja. Sekali pantik tapi banyak. Jangan setelah dibersihkan terus dipantik lagi. Itu ya? Saya tidak menganjurkan. Sakit ya? Sakit Pak. Udah di sekali luka ditusuk lagi gitu. Oh itu saya nggak bisa komentar. Karena kembali lagi, tindakan terapi yang harus kita jalankan ada 3. Aman, nyaman, efektif. Itu aja. Aman kan nih buat pasien. Karena bekam itu tadi yang saya sampaikan, bukan banyaknya darah atau banyaknya kop. Jadi seolah-olah kalau bekam darahnya sedikit, wah, mau tusuk lagi. Enggak. Kita harus tahu kondisi pasien tubuh pasien itu kita harus tahu. Apakah dia sindromnya dingin? Kalau dingin, ditusuk berapa kali juga dia nggak akan banyak keluar darah. Sindrom kembali lagi. Kalau dia sindromnya panas, ditusuk sekali langsung ngocor. Malah ada yang nggak berhenti kan, harus kita pakai plester. Ada kayak gitu. Maka kita harus mengenal itu Pak. Jadi bekam itu bukan banyaknya darah atau banyaknya kop. Itu sindromnya kita harus belajar tentang sindrom. Itu di TCM biasanya diajarkan sindromnya. Tapi kita bisa lihat dari wajah. Wajahnya pucet, tangannya kita pegang agak dingin. Nah itu sindromnya dingin. Dari lidah kelihatan nggak merah, kayak merah pink gitu ya. Kelihatan juga dari lidah. Diagnosa itu dari berbagai macam cara. Nggak maksimal Bu, nggak maksimal. Udah masuk, udah dapat. Walaupun darahnya cuma di sekali tutup, dia keluar itu doang. Nah, itu udah masuk. Jangan kita paksakan, karena kita paksakan. Saya pernah berapa kali kayak gitu, sampai 3 kali saya kop nggak keluar sama sekali, malah terjadi sedikit melenting karena ada berapa kali pengekopan. Resiko. Nah mungkin kalau memang mau berikutnya lagi di bekam luncur dulu, kita tahu nih sindromnya